Menyampaikan mengenai status saudara RAT yang merupakan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Saya sudah menginstruksikan kepada Inspektorat Jenderal untuk melakukan pemeriksaan harta kekayaan dan dalam hal ini kewajaran dari harta dari saudara RAT. Pada tanggal 23 Februari yang lalu, Inspektorat Jenderal telah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Di dalam rangka untuk Kementerian Keuangan mampu melakukan pemeriksaan, maka mulai hari ini saudara RAT saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah pasal 31 ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Saya minta agar seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara detail dan teliti hingga kemudian bisa menetapkan tingkat hukuman disiplin yang kami dapat tetapkan. Ya, itu dia pemirsa konferensi pers dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang telah mencopot jabatan Rafael Aluntri Sambodo, ayah dari Mario Dandi, pelaku penganiayaan terhadap David, pemirsa. Tidak hanya mencopot, tapi akan ada penelusuran lebih lanjut mengenai dugaan kekayaan tidak wajar karena ASN uangnya 5,61 miliar, wah itu besar sekali. Mungkin sebelum kita melihat dengan gaya hidup mewah yang terbongkar dari peristiwa penganiayaan ini, saya ke hal penetapan tersangka baru hari ini, satu orang tersangka yang memvideokan peristiwa penganiayaan. Ini juga bikin kita bergidik, sudahlah penganiayaan saja sadis, memvideokan ini juga sangat sadis, seperti apa? Ini kan fasilitasi sosial, jadi saya bayangkan tersangka pelaku utama ini ada efek senjata, Mbak Caca. Orang yang terkondisi untuk bawa senjata itu memang akan mengalami kepercayaan diri yang berlipat ganda. Merasa super macho, chauvinistik, yakin bahwa apapun akan bisa dia atasi. Resiko apapun bisa dia singkirkan. Kalau kita berpikir analog, jangan-jangan itu pula yang terjadi pada orang yang terkondisi untuk bawa mobil mewah, bawa motor mewah. Karena merasa diri dia di atas angin. Merasa diri dia di atas orang kebanyakan. Tambah lagi ada faktor sosial yaitu kehadiran orang, fasilitasi sosial yang melipat gandakan potensi kekerasan itu. Jadi kian sempurna saja. Tambah lagi satu, bahwa orang yang dihadapi ini, calon korban ini menurut saya adalah orang yang tanda petik sempurna untuk diviktimisasi. Secara fisik dia sendirian. Sementara tersangka komplotan, lebih dari satu orang. Hitung-hitungan di atas kertas satu orang tidak akan mungkin menang, itu secara fisik. Secara psikis juga si tersangka utama ini tadi saya katakan memiliki kepercayaan diri luar biasa, chauvinistik dan seterusnya. Secara sosial juga barangkali dia menganggap bahwa kita berada level yang berbeda ini. Finansial saya lebih kuat, orang tua saya punya jabatan sosial yang mentereng dan seterusnya. Sementara korban orang biasa-biasa saja. Sempurna sudah orang yang ada di depan ini, yaitu dialah sosok yang sempurna untuk dijahati. Karena dia punya kelemahan yang sifatnya multidimensional. Kenapa perspektif ini saya utarakan? Untuk meyakinkan otoritas penegakan hukum, mudah-mudahan mereka punya mindset bahwa pelaku kalau nantinya diproses hukum, arah proyeksi penegakan hukumnya apa? Pemberatan sanksi terhadap yang bersangkutan. Syukur-syukur ada terobosan. Kalaulah yang bersangkutan nanti divonis bersalah, tidak hanya hukuman badan dalam kurung penjara, tapi ada sanksi ekstra lebih dari itu. Sanksi sosial yang akan bisa melipat gandakan efek penghukuman itu dengan harapan mudah-mudahan pelaku ini akan berubah tabiatnya menjadi lebih baik suatu saat nanti. Itu idealnya tapi demikian. Prakteknya kan tidak seperti itu. Biasanya yang beruang akan lebih lebih bisa melewati proses ini dengan mudah. Itu anggapannya pemirsa, kita tidak overgeneralisasi. Ada tidak sih kekhawatiran itu dari keluarga? Karena pelaku ini notabene adalah anak orang kaya, anak pejabat, meskipun sudah tidak ya sekarang ya. Nanti di pengadilan itu mungkin bisa divonis ringan atau seperti apa?
Ya kalau saya merasa kita akan berusaha sekuat tenaga untuk hal itu tidak terjadi. Karena katakan David dan ayahnya memang orang biasa, tapi dia punya sahabat yang luar biasa. Sahabat yang banyak yang kita bersama-sama akan mengawal. Dan saya juga betul apa yang dikatakan Bang Reza, bukan hanya untuk si pelaku, tapi juga ini harus jadi edukasi buat kita semua masyarakat bahwa pola hidup pamer, hedonistik dan lain sebagainya itu seringkali melahirkan sikap arogansi yang kemudian sebetulnya kalau saya kan orang NU ya. Kalau kita kembali ke kitab suci Al-Qur'an itu contohnya Qorun. Qorun itu orang yang digambarkan kaya raya, berkemewahan, hartanya luar biasa dan memamerkan itu. Dan memamerkan, kemudian dia berbuat zalim kepada masyarakat. Nah, kalau dalam Al-Qur'an itu diingatkan kamu jangan sombong dan jangan congkak. Karena Tuhan tidak suka orang-orang sombong dan orang-orang congkak. Nah, penjelasan ilmiahnya persis yang disampaikan oleh Bang Reza tadi itu. Jadi ini harus jadikan pendidikan dan edukasi buat kita semua. Oke, Mas Reza, kalau kita tarik lagi kasus ini kan aparat kepolisian sudah merilis tersangka. Ada S yang memvideokan bahkan juga memprovokasi peristiwa penganiayaan ini. Ibarat kata yang disampaikan kalau gue jadi elo, gue pukulin ini Den, seperti itu. Apakah ini memang menjadi motif yang kuat Mas Reza bahwa ini termasuk provokasi? Dalam pidana, orang yang mengetahui ada perbuatan pidana tapi tidak mencegah, tidak menghentikan, tidak lapor, itu saja sudah pidana. Apalagi kalau lebih daripada itu, merekam, memprovokasi dan seterusnya, itu kan berarti lebih aktif lagi perannya dalam peristiwa pidana tersebut. Ya sudahlah, kena pasal menurut saya. Dan seberapa signifikan itu? Tadi saya katakan ini yang berlangsung yang diistilahkan sebagai fasilitasi sosial, bahwa kehadiran orang lain itu melipat gandakan potensi kekerasan. Sampai kemudian anggaplah dia sendiri ya, barangkali dia tetap akan aniaya korban itu sedemikian rupa, tapi karena ada orang di sekitarnya yang ternyata sikapnya kurang lebih sama, semakin menjadi-jadi perilaku brutal itu. Fasilitasi sosial, itu penjelasannya. Iya, sesaat lagi pemirsa, karena Anda pasti penasaran ya pemirsa ya, meskipun kita juga mengedepankan bahwa anak korban yakni David saat ini memang dalam kondisi belum sehat betul, tapi saya penasaran, Anda pun penasaran, hubungan David dengan rekan perempuan dari pelaku yang katanya karena masalah inilah si perempuan ini dan itu terpancing emosinya. Apa sih? Seperti apa? Nanti dijawab usai jeda berikut.